Rintangan, tantangan kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Yayasan Al-Fitiyah dan juga RA Al-Fitiyah berhasil membawa anak-anak kami, dan menurut kami, hemat kami, semua program dan juga kegiatan tercapai. Termasuk jadi menurut pengamatan kami, Ustazah di sini sudah berhasil membawa anak-anak kita menjadi raja yang mau mendengar dan raja yang mau bergerak. Guru yang hebat adalah guru yang memahami perbedaan yang ada pada pribadi anak muridnya. Anak kita ini berbeda-beda, maka semua anak kita ini kan adalah juara. Fitiyah. Cakep. Ya, Ustaz. Masuklah ke jalan swakarya. Cakep. Izinkan saya perwakilan Bunda dan Ayah untuk menyampaikan sepatah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam terutama, dan juga nikmat kesehatan yang sangat berharga dan sangat mahal untuk saat ini masih kita genggam. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan ini merupakan hari bahagia bagi kita, yaitu haflah takhris bagi anak-anak kita di RA ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Poin yang pertama, ketika dahulu sekitar bulan April tahun lalu 2021, kami mengantarkan anak kami ke RA ini. Pertanyaan pertama yang kami sampaikan adalah, apakah anak kami nanti selama 1 tahun di sini akan belajar tatap muka atau online ataupun daring? Alhamdulillah pada waktu itu Ustazah menjawab bahwa kita akan belajar tatap muka. Itulah yang melegakan kami, sehingga kami kukuh untuk mempercayakan pada RA Al-Fitiyah untuk mendidik anak kami. Kalaulah jawaban Al-Ustazah pada waktu itu belajar online ataupun daring, maka mungkin kami akan berpikir ulang, Ustaz Prano ya. Jadi mungkin kami akan berpikir ulang. Tidak bisa kita bayangkan ketika anak-anak kita yang seperti ini, yang di usia ini, ya, yang kita lihat ya lucu-lucunya, yang asik bermain, dibebankan dengan belajar online. Ya, karena ketika itu adalah masa pandemi. Bisa kita bayangkan bagaimana anak-anak kita dilatih dengan mungkin menggunting kertas origami dengan online. Ya, bisa kita bayangkan. Ya, belum lagi nanti belajar berwudu, sholatnya dengan online. Ya, begitu juga dengan manasik hajinya. Ya, nah alhamdulillah kita bisa melewati itu semua walaupun penuh dinamika, rintangan, tantangan
kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Yayasan Al-Qibtiyah dan juga RA Al-Qibtiyah berhasil membawa anak-anak kami, dan menurut kami, hemat kami, semua program dan juga kegiatan tercapai. Termasuk pada hari ini kita bersyukur kita menyaksikan penampilan anak-anak kita yang begitu bersemangat, dan ini berkat dari rahmat Allah, berkat latihan dari ustazah kita di sini. Kemudian yang kedua, kata praktisi pendidikan informal mengatakan bahwa seusia anak-anak kita ini untuk tumbuh dan kembangnya, maka kita perlakukanlah ibaratnya seperti seorang raja. Tetapi di sini, apakah raja itu raja yang mau mendengar, raja yang mau dimanjakan, atau raja yang mau bergerak? Jadi menurut pengamatan kami, ustazah di sini sudah berhasil membawa anak-anak kita menjadi raja yang mau mendengar dan raja yang mau bergerak. Tetapi Ustaz, kami saja mungkin yang di rumah yang agak masih ada kata memanjakan. Padahal manja itu batasnya adalah sebagian kita turuti anak-anak kita tuntutannya, dan sebagian kita mainkan peran kita ataupun kita kendalikan. Berarti 50-50 ya, 50% anak kita turuti, dan 50% peran kita kendalikan. Contoh, ketika anak-anak kita ingin bermain HP, lantas kita akan berpikir, apakah HP ini kita berikan pada anak kita? Ya, nanti alasannya anak-anak kita akan mungkin ada yang menangis ya, atau itu sebagai senjatanya ya. Bagaimana dia bisa asik bermain sehingga lengah dengan waktu. Nah, kita akan mengalami dilema itu. Maka sebaiknya silakan kita berikan HP, tetapi ingat kendali kita ada. Jadi tidak kita biarkan 100% itu adalah milik dari anak kita. Jadi itu maksudnya. Masih ada kendali kita di 50-50, itu yang definisi manja, batas-batas sampai di situ. Karena kalaupun ada banyak kata jangan, kita itu juga akan terjadi pemberontakan. Maka lebih baiknya 50-50 kita bagi untuk anak kita, dan juga tentu ada kendali kita. Bapak Ibu, ustazah, ustadz yang kami muliakan, yang ketiga, tadi ustazah kepala sekolah juga sudah menyampaikan bahwa anak-anak kita ini perlu kesabaran, dan mungkin juga sampai pada ketabahan dalam mendidiknya. Ya. Di pengamat pendidikan informal juga pernah mengatakan bahwa guru yang hebat adalah guru yang memahami perbedaan yang ada pada pribadi anak muridnya. Anak kita ini berbeda-beda, maka semua anak kita ini kan adalah juara, karena mereka juara pada bidang atau pada keahlian ataupun pada kemampuannya yang dimilikinya secara khusus, khas. Kalau kita kenal ada gaya belajar, ada 3. Yang pertama adalah auditory, yang kedua visual, yang ketiga adalah kinestetik. Seperti anak kami sendiri, kalau kami perhatikan itu lebih cenderung pada auditory, ya, maka lebih banyak menyimak, mendengar. Jadi walaupun dia belum bisa membaca, tapi dia bisa menghafal karena dengan menyimak dan mendengar. Begitu juga mungkin anak bapak ibu, ya, ayah bunda, mungkin ada yang visual ya, lebih banyak mengamati, melihat atau menonton sehingga dia bisa meniru, ya, itu juga baik. Ada yang kinestetik dengan langsung berhadapan dengan objek, ya, dengan banyak bergerak yang menggunakan tangan atau kaki, itu juga bagus.
Dan alhamdulillah menurut kami sampai pada hari ini yang kami perhatikan, ustazah kita sudah berhasil mengkolaborasikan bagaimana anak-anak kita itu menjadi juara, baik itu dari auditorinya, visual, dan kinestetik. Ini yang patut kita syukuri. Walaupun mungkin dalam latihan yang ini yang diharapkan, tapi dalam praktek seperti ini itu tidak masalah. Nah, inilah yang namanya anak-anak kita ini, ya juaranya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi Ustaz juga menyinggung masalah kurikulum, ya. Kurikulum berubah, tujuan atau substansinya selalu bagaimana anak-anak kita ini senang ataupun menyenangkan bagi anak untuk belajar. Tapi jarang-jarang ya Ustaz ya, bagaimana kurikulum itu, bagaimana ustazah ataupun guru senang untuk mengajar. Jarang ya. Tapi alhamdulillah kami mau tahu juga rahasianya ini, Alfitia, kenapa ustazahnya lebih senang mengajar gitu, ya. Jadi ustaz yang saya senang belajar, apalagi muridnya tentu lebih senang belajar. Sehingga anak kami dari rumah pun untuk melewatkan satu hari libur pun susah, ya. Jadi mereka seakan-akan ketinggalan. Jadi maunya tiap hari itu ke sekolah gitu, ya. Jadi inilah yang perlu kita syukuri. Kami sebagai orang tua, akhir sekali kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak pada ustazah khususnya yang telah mendidik, melatih, membelajarkan anak-anak kami dengan kesabaran dan juga ketabahannya, sehingga anak kami tumbuh dan kembang menjadi anak yang soleh insyaallah, untuk lanjut ke pendidikan yang lebih dari ini, yaitu sekolah dasar ataupun SD. Tentu juga tak luput kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya kepada ustazah khususnya atas segala sikap, tentu terutama anak-anak kami dan juga kami sendiri orang tua, komunikasi kami, ya, sikap juga perkataan baik itu secara lisan maupun juga jari jemari kami di grup ustazah. Kami mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan sampai hari ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.